Xiaomi Band 10 Pro, salah satu smartband yang sering ditanyakan bagaimana daya tahan baterainya, kualitas GPS-nya apakah akurat, lebih baik mana dengan Redmi Watch 6, apakah lebih baik dari Huawei Band 11 Pro, atau mending Xiaomi Band 9 Pro aja yang versi pendahulunya. Kita akan compare di video kali ini. Menurut saya pribadi untuk dari segi desain ini tidak terlihat banyak perbedaan atau perubahan ya dari seri 9 Pro-nya. Dan ini saya kasih lihat untuk tabel perbedaan spesifikasi lengkap dari Xiaomi Smart Band 10 Pro dan 9 Pro. Yang terlihat berbeda itu di bagian peak brightness-nya. Xiaomi Band 9 Pro masih menggunakan 1200 nits, sedangkan yang 10 Pro menggunakan 2000 nits. Dia setara dengan Huawei Band 11 Pro nih, yang harganya jauh lebih murah ya. Menggunakan 2000 nits dan saya tes untuk di outdoor kecerahan layar brightness ini saya fullin maksimal seperti ini tampilannya. Untuk di bagian layar ini terlihat banget ya perbedaannya. Huawei Band 11 Pro terlihat lebih kecil, imut. Dia layarnya ini pinggir kiri kanannya curve. Sedangkan Xiaomi Band 10 Pro terlihat ini atas bawah samping kiri kanannya benar-benar curve ya. Jadi beda banget dan ukurannya juga lebih besar. Di 1,74 inch, resolusinya juga lumayan besar. Sama-sama menggunakan 60 Hz. Dia punya refresh rate-nya. Yang membedakan ini di bagian sport mode. Untuk sport mode-nya sendiri, Xiaomi Band 10 Pro lebih banyak dibandingkan Huawei Band 11 Pro. Dia mencapai 150 lebih ya pilihan fitur olahraga dan didukung dengan dual GNSS 5 satelit system. Kemarin saya sempat melakukan untuk tes kegiatan di outdoor ya menggunakan fitur sport ini, menggunakan GPS-nya pastinya. Dan kita lihat langsung untuk fitur garis lintas GPS ya, seberapa akurat dan sepresisi apa nih. Untuk Huawei sendiri kalau saya perhatikan di sini dia tersimpan datanya di 8,16 km, 28 menit lebih ya, nggak nyampe 29 menit. Sedangkan Xiaomi Band 10 Pro ini tersimpan catatan latihannya ini ada di 12,77 km, lebih lama ya atau lebih jauh gitu jaraknya. Dan waktu yang tersimpan di 45 menit lebih ya. Jadi kita bisa lihat untuk lalu lintas GPS-nya jalurnya ini lebih lengkap atau lebih banyak si Xiaomi Band 10 Pro. Kenapa bisa begitu? Ya ternyata si Huawei Band 11 Pro ini ternyata terputus guys. Untuk jalur lintas GPS-nya ya atau GPS-nya off sendiri guys. Ketika saya melakukan kegiatan di outdoor itu hanya tersimpan di 28 menit aja, nggak nyampe setengah jam. Entah kenapa ya, padahal ini cuacanya cukup bagus kemarin, sangat cerah malahan menurut saya ya. Itu siang hari. Langsung aja kita lihat untuk jalur lintas GPS-nya. Kalau sekilas sih ini tidak saya zoom, ini terlihat cukup oke. Dan kita lihat untuk di bagian tikungan-tikungan biasa nih, itu seperti ini dia udah mulai keluar jalur. Dan di sini juga sama ya, keluar jalur. Kemudian di bagian sini juga sama nih, ada keluar jalur yang lumayan panjang ya. Di sini juga sama pas di tikungan. Mengingat harganya sekali lagi ya, ini lebih murah dibandingkan Xiaomi Band 10 Pro. Harganya sekitar 700 ribuan nih. Sedangkan Xiaomi Band 10 Pro kan ini harganya saat ini ada di 1 jutaan lebih ya. Waktu saya beli sih ini yang nggak nyampe 1 juta ya, sekitar 900 ribuan deh pertama launching itu. Dan apakah yang lebih mahal lebih baik? Kita lihat ya di sini dia sama sekali tidak terputus ya, dia punya sinyal GPS-nya cukup bagus. Jadi yang tadi sempat terputus nih di bagian sini guys, ketika saya mau balik ya, tikungan balik ini dia terputus. Kita lihat untuk di bagian tikungan di sini kalau kita perhatikan juga sama ya, ada keluar jalur tuh guys, bisa dilihat kan, ini udah saya zoom. Dan di tikungan ini juga ada kelihatan sedikit sih. Kemudian di sini tadi Huawei cukup parah nih untuk di tikungan ini ya, atau di jalur ini ya, terlihat keluar tadi cukup panjang. Sedangkan Xiaomi di sini lebih rapi ya, dia punya jalur lintas GPS-nya. Di sini aja nih sedikit keluar. Selebihnya masih oke. Menurut saya pribadi dari kedua smartband ini GPS-nya yang terbaik menurut saya ya Xiaomi Band 10 Pro ini ya. Dia sinyal GPS-nya bagus, tidak terputus dan lebih rapi aja gitu, lebih presisi dia punya jalur lintas GPS-nya dibandingkan Huawei Band 11 Pro. Nah, ngomong-ngomong karena GPS-nya Xiaomi Band 10 Pro ini terbilang akurat dan presisi, ya lumayan lah, nggak akurat banget ya. Bagaimana dengan baterainya nih? Untuk baterainya udah saya tes ya. Saya tes selama 1 harian, always on display saya aktifkan. Untuk GPS saya tes selama 1 hari turunnya hanya 7% aja. Ini menurut saya lumayan, bukan lumayan lagi, emang iya irit ya. Jarang-jarang ada smartband, apalagi ini smartband ya, ukurannya yang kecil. Biasanya lebih lumayan berasa borosnya gitu ketika AOD aktif, GPS dipakai, itu biasanya lebih cepat daya tahan baterainya menurun. Tapi ini lumayan ya, irit banget sih menurut saya. Kalau saya ukur emang di bagian pinggir case-nya aja ini nggak nyampe 10 mm ya. Kalau di tengah hardware sensornya ini mencapai 11 mm lebih. Case lebarnya di 32 mm lebih. Lak to lak
dari atas ke bawah ini 42 mm lebih ya, hampir 43 mm. Menurut saya sih lebih tipis Huawei Band 11 Pro, terlihat di bagian tengah thread sensor dia tidak sampai 10 mm. Beratnya tanpa strap ada di 21,3 gram, dengan strapnya ada di 37,2 gram. Di bagian smart feature kita lihat untuk dia punya remote kamera, saya tes. Ini cukup cepat shutter speednya, tetapi menurut saya tidak secepat atau tidak sesmooth ketika dihubungkan ke kamera smartphone di iOS ya. Karena ini saya menggunakan smartphone dari Samsung A56. Dan di bagian remote kamera kita bisa atur untuk timernya ada 3 detik dan 5 detik, atau kita bisa off-in sama sekali. Untuk Find My Phone juga kita bisa aktifkan atau kita bisa gunakan, bisa mengeluarkan suara dari smartphone kita yang cukup kencang. Kemudian satu hal yang mau saya sampaikan, Smart Band ini yang menjadi catatan ya, Smart Band ini tidak mempunyai built-in speaker dan mic. Jadi, Smart Band ini tidak bisa untuk melakukan fitur Bluetooth call atau mengangkat telepon langsung dari smartwatch. Smart Band maksudnya, ukurannya sih ya, gede jadi keinget seperti smartwatch. Jadi dia hanya memunculkan notifikasi seperti ini aja, misalnya seperti panggilan WhatsApp, ya dia munculnya seperti ini guys. Lumayan, bisa menampilkan nama pemanggil dan logonya. Kemudian notifikasi chat masuk, saya tes, ini bisa membaca banyak karakter pesan yang ditampilkan di Smart Band ini. Tetapi dia juga tidak bisa membalas pesan chat dari WhatsApp. Yang saya suka selanjutnya di bagian fitur namanya Watch Face ya. Ini terinstall banyak pilihan Watch Face yang bisa kita pakai. Dan semuanya ini rata-rata kalau saya perhatiin gratis ya. Tidak ada yang berbayar, mantep banget. Watch Face-nya ini benar-benar keren sih. Berbeda daripada Smart Band yang lain ya. Misalnya nih nggak usah jauh-jauh loh, dari Huawei Band 11 Pro aja atau seri Huawei Band 11 tuh kebanyakan yang berbayar ya. Kalau nungguin yang gratis itu biasanya tampilannya ya biasa aja gitu. Untuk share data ke pihak ketiga ini juga bisa seperti Strava dan teman-temannya. Di aplikasi Mi Fitness sendiri kita bisa gunakan beberapa device Smart Band atau smartwatch Xiaomi dihubungkan ke Mi Fitness ini. Contohnya ini saya hubungkan 3 perangkat sekaligus ya. Jadi kita tinggal gonta-ganti aja. Memang nggak bisa secara langsung terhubung ke semua ya. Tapi ini kita bisa hubungkan satu persatu. Dan satu hal yang menjadi catatan lagi buat teman-teman yang pengen beli atau sudah beli dari Smart Band Xiaomi ini, menurut saya ini agak ribet di bagian pemakaian Smart Band strapnya ya. Dia ini berbeda daripada yang biasanya. Jadi dikancing dulu baru diselipin, dan dia gayanya ini mirip-mirip seperti jam tangan, tetapi dia punya buckle, dia tampilannya seperti ini ya pengaitnya ya. Kemudian yang saya kurang suka nih, pengaitnya suka lepas sendiri guys, jadi dia tidak ada kayak kunciannya gitu, dia suka melorot begitu tuh kalau ke atas lepas deh. Dan ini menurut saya agak mengganggu ya. Memang sih nggak langsung lepas dari tangan, tetapi gampang mudah lepas di bagian penyangga strapnya ini. Udah strapnya panjang, dikasih penyangga strapnya cuma satu. Begitu udah punya ukuran ya. Ukuran buat kamu yang berlengan kecil seperti saya, lingkar 16 cm. Bisa dilihat untuk ukuran Smart Band-nya ini terbilang cukup jumbo dan besar. Walaupun memang tidak terlalu tebal banget. Kemudian di bagian harga. Untuk harganya sendiri ini menurut teman-teman apakah kemahalan? Banyak sih yang bilang kemahalan ya kalau di atas 1 juta. Mungkin ditunggu aja, siapa tahu nanti ada flash sale di tanggal kembar bisa turun harganya di bawah 1 juta ya. Mungkin sekitar 900-an. Atau buat teman-teman yang belum punya Xiaomi Band 9 Pro, itu juga recommended sih menurut saya dibandingkan kamu beli si Xiaomi Band 10 Pro ini. Karena perbedaannya tidak terlalu signifikan. Paling yang berasa itu di bagian peak brightness-nya mencapai 2000 nits aja sih. Dan baterainya yang lebih besar dikit. Mungkin kalau kamu pengen nyobain Huawei Band 11 Pro yang modelnya menurut saya ini unik ya. Berbeda daripada Smart Band kebanyakan, ini jarang ada sih yang tampilannya seperti ini. Dan harganya ini di bawah Xiaomi Band 10 Pro. Mungkin kalau flash sale nanti di tanggal kembar dia bisa turun lagi harganya. Buat yang menanyakan strapnya ini beli di mana, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ya. Ini cukup mudah memakai dan menginstalnya. Jadi tinggal ditempel aja seperti ini. Magnetnya sendiri terbilang kencang dan kuat nih. Mungkin kalau kamu pengen nyoba yang smartwatch dari Xiaomi, bisa pilih si Redmi Watch 6 ini ya. Ini benar-benar mantap juga nih, dia punya Redmi Watch 6 ya. Tampilan fitur-fiturnya, dia sudah ada Bluetooth call pastinya. Di sini ada lubang speaker dan mic yang bisa menjawab telepon langsung dari smartwatch-nya. Cuma ya gitu, dia tidak bisa membalas pesan chat ya. Jadi sekali lagi ini tergantung dari preferensi kalian masing-masing. Mau yang lebih kecil ya si Smart Band dari Xiaomi 10 Pro ini, atau yang lebih besar sekalian si Redmi Watch 6 ini. Harganya juga mirip-mirip nih. Untuk fitur-fiturnya sendiri dari kedua perangkat Xiaomi ini sama-sama tidak memiliki fitur outdoor yang namanya barometer dan altimeter. Jadi dia hanya ada fitur kompas aja ya. Di Smart Band Xiaomi ada, di Redmi Watch 6 juga ada kompas saja. Dan fitur kesehatan selebihnya ini sama seperti smartwatch pada kebanyakan ya. Di sini ada heart rate,
yang bisa berjalan dinamis di background belakang. Lalu ada SPO2, ini adalah stress level. Kalau kita mau mulai tinggal di tap aja. Fitur breathe juga ada. Skor vitalitas ini ada ya di smartband Xiaomi. Sleep data juga ada tersedia. Timer, stopwatch, jam dunia, alarm, tanggal, yang model tampilannya ini dia bulanan. Center dari layar. Dan kekurangannya lagi menurut saya kalau kita udah masuk ke dalam menu atau fitur-fitur yang kita udah pakai, untuk keluarnya tidak bisa di sekali klik langsung ke menu awal ya atau tampilan utama. Jadi kita harus slide berkali-kali gini guys untuk kembali ke menu awalnya. Menurut saya itu agak ribet ya ketika kita mau pakai buru-buru sih. Kemudian layar di backup off bisa, tap to wake bisa, raise to wake ketika off, layarnya juga ini cukup responsif menurut saya menyalanya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau buat yang nanya baterainya awet apa enggak, ini benar-benar awet, bahkan lebih awet dibandingkan Huawei Band 11 Pro. Kecerahan layar juga mirip seperti Huawei Band 11 Pro 2000 nits. Cuma harganya aja yang lebih mahal dibanding Huawei Band 11 Pro ya. Di 1,1 ya kalau nggak salah. Tapi waktu saya beli ini di bawah 1 juta sih. Oke, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari Xiaomi Band 11 Pro. So Freddy and see you next my video. Bye.